Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ahmad Rahmat Reda. Di sini saya akan menjelaskan tentang uh, bagaimana komunikasi pemasaran yang terintegrasi dapat membantu perusahaan meningkatkan kualitas layanan dan membangun kepercayaan pelanggan. Di mana selanjutnya ini saat ini kualitas layanan menjadi keunggulan utama dalam persaingan bisnis, terutama di sektor jasa. Namun, layanan yang baik saja tidak cukup jika tidak dikomunikasikan dengan baik kepada pelanggan. Disinilah peran EMC yang disebut integrasi marketing communication, yaitu menyatukan semua pesan komunikasi agar konsisten. Nah, tujuannya ini adalah agar pelanggan memiliki persepsi yang jelas dan percaya terhadap layanan yang diberikan. Slide selanjutnya ini menjelaskan tentang pengertian EMC. EMC di sini adalah proses mengintegrasikan semua bentuk komunikasi pemasaran seperti iklan, promosi, dan media digital ini menjadi satu kesatuan. Nah, pesan yang disampaikan harus konsisten dan saling mendukung. Jadi, komunikasi bukan hanya sekedar promosi, tapi sudah menjadi bagian dari strategi bisnis untuk membangun nilai merek. Nah, EMC di dalam jasa ini, dalam sektor jasa ini komunikasi menjadi sangat penting karena jasa itu tidak bisa dilihat atau diraba sebelum digunakan. Selain itu, kualitas layanan bisa berbeda-beda dan proses layanan tidak bisa dipisahkan dari penyedianya. Oleh karena itu, komunikasi berfungsi untuk membentuk ekspektasi pelanggan sebelum mereka menggunakan layanannya. Nah, elemen UMC di sini Integrated Marketing Communication ini terdiri dari beberapa elemen utama. Pertama ini perikanan yang digunakan untuk membangun citra dan memberikan gambaran layanan kepada pelanggan. Yang kedua ini promosi yang bertujuan untuk menarik pelanggan misalnya melalui diskon atau trial atau percobaan lah. Ketiga ini public relation, yaitu berfungsi membangun reputasi dan kepercayaan melalui kegiatan sosial atau publikasi. Dan yang terakhir ini digital marketing yang memungkinkan komunikasi lebih profesional sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, semua elemen ini harus terintegrasi dan konsisten agar pesan yang diterima ini pelanggan tidak berbeda-beda. Nah, selanjutnya ini kualitas layanan atau self quality, di mana kualitas layanan ini diukur dari perbandingan antara harapan pelanggan dan kenyataan yang mereka rasakan. Jika layanan sesuai atau melebihi harapan, pelanggan akan puas. Namun jika komunikasi terlalu berlebihan atau tidak realistis, maka ini pelanggan akan kecewa. Oleh karena itu, penting untuk menghindari over promising. Nah, selanjutnya ini dimensi self quality. Ada 5 dimensi utama dalam kualitas layanan, yaitu yang pertama ini tangible, yaitu bukti fisik seperti fasilitas atau tampilan. Yang kedua ini reliability, yaitu kemampuan memberikan layanan sesuai janji. Yang ketiga ini responsiveness, yaitu kecepatan dalam merespon pelanggan. Yang keempat ini assurance, yaitu rasa aman dan kepercayaan yang diberikan. Dan yang terakhir ini empati, yaitu perhatian atau kepedulian kepada pelanggan. Nah, semua dimensi ini perlu dikomunikasikan dengan baik melalui integrated marketing communication. Slide selanjutnya ini menjelaskan tentang strategi integrated marketing communication. Nah, ada beberapa strategi utama dalam EMC di sini. Yang pertama ini konsistensi pesan atau one voice, artinya semua komunikasi harus memiliki pesan yang sama. Yang kedua ini edukasi pelanggan, yaitu memberikan informasi agar pelanggan ini memahami layanan yang tersedia. Yang ketiga ini komunikasi internal, yaitu memastikan karyawan memahami nilai perusahaan. Ketiga strategi ini penting agar komunikasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ini menjelaskan tantangan integrated marketing communication. Nah, integrated marketing communication ini juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama ini jasa sulit divisualisasikan karena tidak berwujud. Yang kedua ini kualitas layanan bisa berbeda-beda tergantung siapa yang memberikan layanan. Yang ketiga ini risiko overpromising, yaitu janji yang berlebihan dalam komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi harus realistis dan sesuai harapan dan kemampuan perusahaan. Selanjutnya ini menjelaskan tentang dampak integrated marketing communication. Jika integrated marketing communication ini dilakukan dengan baik, maka akan memberikan dampak positif. Kepercayaan pelanggan ini meningkat karena komunikasi jelas dan konsisten. Ekspektasi pelanggan lebih terkontrol dan pada akhirnya ini kepuasan meningkat yang akan berujung pada loyalitas pelanggan. Selanjutnya ini studi kasus. Sebagai contoh kan ada perusahaan yang menjanjikan
layanan tanpa antre, tetapi kenyataannya ini pelanggan tetap harus menunggu. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan karena ada perbedaan antara janji dan realita. Kondisi ini disebut sebagai gap antara komunikasi dan layanan. Selanjutnya ini solusi dan hasil. Solusi dari masalah tersebut ini adalah memperbaiki komunikasi agar lebih realistis. Misalnya dengan memberikan informasi waktu tunggu secara transparan atau menggunakan sistem booking. Hasilnya ini kepercayaan pelanggan ini meningkat, ekspektasi menjadi lebih tepat, dan loyalitas pelanggan ini juga meningkat. Nah, selanjutnya yang terakhir ini kesimpulan. Kesimpulannya ini integrate marketing communication ini sangat penting dalam sektor jasa. Semua komunikasi harus terintegrasi dan konsisten. Selain itu, komunikasi harus sesuai dengan kenyataan layanan. Karena kunci utama keberhasilan adalah kesesuaian antara janji yang diberikan dengan pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan. Cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.